Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bara Almanan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kepastian hukum aset kripto. Nah, di era digital saat ini, teknologi keuangan berkembang sangat pesat. Salah satunya melalui aset kripto yang semakin diminati masyarakat Indonesia. Namun, di tengah peluang investasi yang besar, muncul pertanyaan penting, khususnya bagi umat muslim. Apakah transaksi aset kripto sudah memiliki kepastian hukum dan sesuai dengan prinsip syariah? Nah, melalui video ini kita akan bahas secara singkat dan mudah dipahami mengenai kepastian hukum aset kripto berbasis syariah di Indonesia, mulai dari regulasi pemerintah hingga pandangan para ulama. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan sebelum bertransaksi aset kripto. Kalau kita berbicara tentang tren keuangan modern, anak muda tidak asing lagi dengan namanya kripto. Aset kripto semakin populer di Indonesia dengan peningkatan jumlah pengguna dan nilai transaksi yang tinggi pada tahun 2025. Kripto menjadi alternatif investasi di era digital. Namun, muncul persoalan kepastian hukum dan kejelasan syariah bagi masyarakat muslim. Perbedaan antara regulasi pemerintah dan fatwa keagamaan sering menimbulkan kebingungan. Sebelum kita membahas tentang kepastian hukum aset kripto, kita ketahui terlebih dahulu, aset kripto merupakan bagian dari perkembangan teknologi finansial atau vintage. Vintage menghadirkan layanan seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, dan crowdfunding. Seiring dengan itu, teknologi blockchain memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, transparan, dan tanpa perantara. Kondisi ini membuka peluang besar bagi perdagangan global yang lebih efisien. Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi pusat pengembangan kripto di Asia Tenggara. Dengan tren keuangan seperti itu, pemerintah juga tidak tinggal diam saja. Pemerintah mengatur aset kripto melalui Bapepti, OJK, dan Bank Indonesia. Nah, dari Bapepti ini menetapkan bahwa aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang dimana rupiah adalah satu-satunya mata uang resmi di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang perspektif Islam, dalam Islam transaksi itu harus jelas wujud, nilai, dan kepemilikannya. Harga kripto bersifat fluktuatif dan tidak stabil. Kondisi ini berpotensi mengandung unsur gharar, ketidakpastian, dan maisir. Oleh karena itu, kripto menjadi objek perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama NU menilai kripto sebagai mal atau harta, namun tetap diakui memiliki risiko volatilitas yang tinggi. Maka dari itu, DSN MUI melalui Fatwa Nomor 17 Tahun 2021 menyatakan kripto sebagai alat tukar hukumnya haram. Alasannya karena mengandung gharar, maisir, dan tidak sesuai dengan prinsip transaksi Islam. Namun, sebagian ulama kontemporer berpendapat kripto tidak haram secara mutlak. Kripto boleh digunakan sebagai komoditas jika memiliki manfaat dan underlying aset. Tapi, risiko fluktuasi harga yang tinggi tetap menjadi perhatian utama, sehingga prinsip kehati-hatian harus selalu diutamakan. Sebagai penutup, persoalan aset kripto bukan hanya soal halal atau haram, tetapi juga soal kepastian hukum dan arah pembangunan ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlakukan sinergi antara pemerintah dan ulama agar perkembangan aset kripto di Indonesia berjalan secara beretika, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian pembahasan pada kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.